Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau itu mengalami kebutaan dari kecil. Akhirnya oleh orang tuanya dibawa ke Al-Habib Abdurrahman, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, pengarang Ratib Al-Attas. Oh ya, Habib, anak saya yang bernama Abdullah bin Alawi Al-Haddad buta matanya. Doain Bib biar sembuh. Didoain sama Habib Umar. Tapi yang kebuka bukan mata zahirnya, melainkan mata batinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu begitu cepat. Tak terasa di majlis ini kita telah menghatamkan berapa kitab? 3 ya. Dulu pertama kitab apa? Ar-Risalatul Jami'ah yang dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Yang kedua Hadis Arba'in yang dikarang oleh Imam Nawawi. Kemarin baru saja kita hatam satu kitab lagi, yaitu kitab fikih rumah tangga yang berjudul Al-Miftah, dikarang oleh Habib Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi selama kita bersama atau dalam kebersamaan kita telah menghatamkan 3 kitab ya. Pertama kitab fikih, kedua kitab hadis, kemarin khusus fikih rumah tangga. Nah sekarang kita akan mempelajari ilmu tasawuf. Kitabnya itu kitab yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Judulnya Risalatul Mu'awanah wal Mudhaharah wal Mu'azarah lirraghibina minal mu'minina fi suluki tariqil akhirah. Judulnya panjang ya, tapi bisa disingkat, yaitu Risalatul Mu'awanah. Jadi kalau ditanya ngaji apa malam Kamis, jawabannya Risalatul Mu'awanah, dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad. Kajian apa? Fikih, hadis, atau tafsir? Kita jawab kajian tasawuf ya. Tapi sebelum kita memasuki konten kitab ini, terlebih dahulu saya akan jelaskan apa itu tasawuf. Jadi tasawuf ini ilmu batin. Kalau fikih ilmu zahir, tasawuf ilmu. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana memperbaiki batin kita. Kalau orang salafi enggak setuju pakai istilah tasawuf. Makanya istilah mereka itu adalah kajian tazkiyatun nufus. Padahal sama aja isinya. Beda nama doang. Apakah orang salafi belajar tasawuf? Belajar. Tapi istilahnya tazkiyatun nufus. Kalau kita istilahnya tasawuf. Jadi tasawuf atau ilmu batin itu terbagi menjadi 2. Ada tasawuf amali dan ada tasawuf falsafi. Tasawuf amali ini tasawuf yang menekankan atau mempelajari tentang amal, tentang akhlak. Makanya nama lain tasawuf amali adalah tasawuf akhlaki. Jadi tasawuf amali penekanannya adalah amal.
Sementara tasawuf falsafi penekanannya adalah akal. Beda nggak amal sama akal? Beda. Atau bahasa lainnya, tasawuf amali penekanannya adalah perbuatan. Sementara tasawuf falsafi penekanannya adalah pemikiran. Jadi ada tasawuf perbuatan dan ada tasawuf pemikiran. Tasawuf perbuatan ini yang disebut dengan tasawuf amali atau nama lainnya tasawuf akhlaki. Berbicara masalah akhlak. Ini yang akan kita pelajari. Dan risalah muawana termasuk daripada tasawuf akhlak. Nah, tasawuf akhlak ini isinya adalah mempelajari tentang ikhlas, tentang sabar, syukur, waro, zuhud. Itu namanya sifat-sifat baik, al-akhlak al-mahmudah. Dan juga mempelajari akhlak-akhlak buruk agar bisa dihindari. Seperti misalkan riya, ujub, takabur, sum'ah, hubbud dunya, dan lain sebagainya. Jadi bukan cuma akhlak baik yang dipelajari, tapi akhlak buruk pun dipelajari. Cuman bedanya akhlak baik dipelajari untuk diamalkan, akhlak buruk dipelajari untuk dihindarkan. Ya. Apa tujuan daripada mempelajari tasawuf akhlak ini? Tujuannya adalah wusul kepada Allah. Wusul artinya apa? Sampai secara ruhaniyah, batiniyah kita sampai kepada Allah. Ya kalau jasadnya tetap di sini, jasadnya tetap kerja, tetap dagang, tetap bersosial dengan orang, tapi ruhaniyahnya, batiniyahnya sudah mencapai pencerahan. Arek jadi Buddha murid pertama. Pencerahan. Sudah mencapai isyraq, tapi emang itu bahasa tasawuf juga ya, pencerahan itu. Nah, kalau Buddha itu kan sebetulnya filsafat timur. Nanti kita pelajarilah filsafatnya Buddha, Siddhartha Gautama. Yang kalau kata Imam Ibnu Taimiyah, innahu kana nabiyyan shadiqon. Buddha itu sebetulnya nabi. Kata Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Jawabus Shahih liman baddala dinal masih. Itu dinukil oleh Imam Al-Qasimi di dalam kitabnya Mahasinut Ta'wil. Disetujui oleh Quraish Shihab di dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah. Begitu pula oleh Buya Hamka. Bahkan Buya Hamka mengatakan Buddha sebetulnya Nabi Zulkifli. Wah. Ya, nanti kapan-kapan kita ngomongin tasawuf, filsafat, filsafat barat, filsafat timur. Emang apa sih filsafat? Pentingnya apa? Kaitannya dengan tasawuf apa? Kaitannya dengan Islam apa? Nanti itu mas sambil ngopi. Ya. Nah, jadi tujuan mempelajari tasawuf akhlak ini agar ruhaniyah kita sempurna, menjadi makhluk yang suci secara batin sehingga sampai kepada Allah. Bagaimana caranya agar sampai kepada Allah? Caranya agar sampai kepada Allah harus mendaki tangga-tangga spiritual. Bahasa trekkingnya harus melewati pos pendakian. Yang suka trekking siapa? Walim ya. Kalau kita pengen sampai ke puncak gunung, kita harus lewatin berapa pos? 3, ke gunung pendek ya. Gunungnya tinggi berapa pos? Banyak lah ya. Oh gitu 3 ya. Rinjani berapa pos? Enggak. Iya, intinya sebelum mencapai puncak gunung, kita harus berhenti di beberapa pos betul. Karena kalau digas terus mati Pak orang. Kehabisan tenaga, di pos tidur, masak, betul ya, minimal istirahat. Terus ya naik. Nah begitu pula tangga-tangga spiritual.
untuk mencapai wusul puncak makrifat keruhanian kepada Allah. Ada tangganya. Ya, di dalam kitab Al-Kibritul Ahmar yang dikarang oleh Al-Habib Ali bin Abdullah As-Sakron, nggak salah, Abdullah bin Ali As-Sakron. Ada 10 tangga, 10 pos untuk mencapai Allah secara ruhaniah. Teori pos, teori tangga itu namanya teori maqamat wal ahwal. Jadi ada 10 makom, 10 tingkatan, 10 anak tangga, 10 pos untuk bisa usul kepada Allah. Saya kasih gambaran dikit ya. Pos yang pertama atau makom yang pertama namanya maqamut taubah. Jadi dilatih dulu taubatnya. Kalau taubatnya masih taubat sambal, kadang maksiat, tobat. Maksiat lagi, tobat lagi. Maksiat lagi, tobat lagi. Itu namanya tobatnya baru jadi hal. Gejolak jiwa, belum istiqomah. Tapi kalau tobatnya sudah istiqomah, tidak mau lagi mengerjakan dosa-dosa. Baik dosa kecil atau dosa besar. Tobatnya istiqomah. Maka tobatnya itu jadi makom. Kalau tobatnya sudah jadi makom, berarti dia sudah memasuki makom yang pertama. Pos yang pertama. Nanti kalau sudah melewati pos pertama, bisa masuk pos yang kedua. Ngambil makom al-warok misalkan. Nanti dilatih waroknya. Kalau waroknya masih turun naik, kadang warok, kadang bodo amat, yang penting halal. Ya, kadang subhat dikit mah nggak apa-apa kali. Turun naik. Tapi kalau waroknya udah istiqomah, tidak makan dan tidak memberi nafkah kepada keluarga melainkan dari hasil yang benar-benar halal, warok total. Nanti waroknya jadi makom. Kalau sudah jadi makom, nanti bisa naik lagi. Makom berikutnya. Di tengah-tengah makom biasanya terjadi keistimewaan dan keanehan. Seperti apa? Banyaklah. Tiba-tiba kasap-kasap tipis lah ya. Kasap-kasap tipis. Kalau wali kan kasapnya jelas tuh. Ini kasap-kasap tipis lah. Limsia tadi gesnaon. Kia. Gini saya nyaho sih. Iya, kasap-kasap tipis namanya ya. Mulai timbul keanehan. Orang dibacain Fatihah sembuh, padahal kata dokter, wah ini susah disembuhinnya. Ya, dunia datang sama dia tuh, dunia datang. Orang mah susah kenalan sama orang kaya. Dia mah orang kaya ngedeketin, nawar-nawarin, hayang ieu embung, kade eta teh ujian. Itu godaan. Memang betul menurut kita orang awam itu keistimewaan, betul ya? Kalau kata kita kan orang bisa kasyaf, jalan di atas air, ngobatin orang, orang-orang kaya datang sama dia. Sekelas kita kayak, sakti amat ini. Geus kataekan cenah. Bahasa kita. Cuman bagi orang yang sedang mendaki tangga-tangga spiritual, itu adalah aib. Itu ujian, Pak. Dan banyak orang yang berhenti di situ. Jadi ketika sudah sampai makom tertentu, dia bisa istihoroin orang, ngobatin orang. Wah, aneh-aneh sakti lah, beda dari orang lain. Akhirnya dia terlena dengan kesaktian, kehebatan, kelebihan yang diberikan oleh Allah. Akhirnya dia diam di situ. Makom rohaninya nggak naik lagi, udah betah di situ. Dia tidak menyangka itu adalah ujian. Dia tidak menyangka itu adalah godaan. Jadi godaan orang-orang seperti itu bukan godaan sakit, perempuan, judi, ekonomi. Bukan. Godaannya udah godaan enak. Digoda oleh Allah, dunia didatangkan semua. Perempuan-perempuan juga, aku rela jadi yang kedua. Istri mengizinkan, udah Pak, nggak apa-apa kalau mau lagi. Orang mah kan kesempatan ya. Tapi bagi orang yang sedang suluk,
sedang menapaki tangga-tangga spiritual itu, mereka mengatakan ini adalah ujian dari Allah. Jadi ujian-ujian nggak enak itu udah nggak berlaku sama dia. Yang berlaku ujian-ujian enak. Jangan dikira ujian itu penyakit, musibah, tabrakan. Enggak. Buat sebagian orang musibah itu yang enak-enak. Kenapa? Udah nggak mempan. Digoda sama ujian yang nggak enak itu nggak mempan. Digoda dengan ujian yang enak. Dilihat nih, apakah dia berhenti sampai makom tersebut, menikmati karomahnya, menikmati keistimewaannya, menikmati kelebihan-kelebihannya. Kalau orang itu punya mursyid, disadarkan oleh mursyidnya, ayo naik deh Isya, ulah didinya wae. Atau dia sadar sendiri, ya Allah, ini nggak bener ini. Makanya para wali itu kalau nampakin karomahnya itu terpaksa aja. Kalau sengaja tuh nggak mau, aib buat mereka itu. Kalau tidak tergoda, naik lagi makom rohaninya terus sampai benar-benar mendaki dan sampai di puncak makrifat, puncak ruhaniyah, usul kepada Allah. Itu tuh ya tujuan dari mempelajari tasawuf akhlak ini. Ya akhlak kita diperbaiki, perbuatan hati kita di di dilatih, mujahadah dan lain sebagainya. Yang dimaksud perbuatan hati ya, bukan perbuatan fisik. Kalau perbuatan fisik, ucapan perbuatan itu objeknya fikih. Jadi yang dinilai oleh fikih ucapan perbuatan, tapi perbuatan hati itu dinilai oleh tasawuf. Kita akan mempelajari ini, bagaimana kita memperbaiki hati kita, dibersihkan dari kotoran-kotorannya, namanya takhalli. Takhalli itu artinya membersihkan kotoran-kotorannya dulu. Ujub, ria, takabur, sisi-sisi takabur kita yang mungkin tersembunyi, kita nganggap itu biasa padahal itu penyakit. Dikeluarkan dulu. Udah bersih hati kita seperti wajan yang sudah dibersihkan, tahalli yang kedua dimasuki sifat-sifat bagus. Ya, sifat sabar, syukur, waro, zuhud dimasuki, namanya tahalli. Nanti kalau sudah penuh namanya tajalli, makrifat kepada Allah. Takhalli, tahalli, tajalli. Atau nanti bahasa Habib Abdullah bin Al-Haddad itu ada al-munjiyat dan ada al-muhlikat. Al-muhlikat amalan-amalan yang membuat celaka, ujub, ria, takabur dan CS-CS-nya. Itu muhlikat. Ada lagi munjiat, amalan-amalan yang menyelamatkan, waro, zuhud, syukur, sabar dan lain sebagainya. Itu sekilas tentang tasawuf apa? Tasawuf amali. Yang kedua, tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi itu saya nggak mau buka depan umum, apalagi direkam. Saya buka tasawuf falsafi itu di rumah. Malam Selasa, ba'da isya. Kajian kitab Al-Hikam. Itu tasawuf falsafi, tasawuf pemikiran, tasawuf filsafat. Ya, ini main pemikiran, main filsafat ini. Yang nggak kuat saya bilang jangan hadir. Ya. Gini deh sedikit gambarannya. Salah satu tokoh tasawuf filsafat adalah Al-Imam Ibnu Arabi. Jadi Imam Ibnu Arabi ada dua, Ibnu Al-Arabi dan Ibnu Arabi. Ada yang pakai alif lam, ada yang enggak. Nah, tokoh tasawuf itu yang tidak pakai alif lam, Ibnu Arabi. Bukan Ibnu Al-Arabi. Kalau Ibnu Al-Arabi itu ahli hadis. Saya punya kitabnya. Namanya Aridatul Ahwadi, syarah daripada Sunan Tirmizi, karangan Imam Ibnul Arabi. Atau kitab tafsirnya Ahkamul Quran, Ibnul, ada alif lamnya tuh, dia ahli tafsir, ahli hadis. Kemudian punya kitab lagi Qanunut Ta'wil, aturan-aturan takwil. Saya punya banyak kitab beliau di rumah. Nah, tapi yang kita maksud pada kesempatan kali ini, seorang tokoh tasawuf
falsafi itu adalah Ibnu Arabi yang tidak pakai alif lam ya. Ibnu Arabi ini gini aja. Tujuan tasawuf falsafi itu tujuannya ya, yaitu al-fana wal baqa. Apa artinya? Artinya al-fana, melenyapkan. Apa yang dilenyapkan? Yang dilenyapkan adalah ego kita dan identitas palsu kita. Kita ini kan hidup di dunia bawa identitas palsu ya. Orang kaya, dia merasa banyak harta. Itu identitas palsu, Pak. Kenapa? Karena yang memiliki hakikat, yang memiliki harta adalah Allah. Yang maha kaya siapa? Itu yang asli. Jadi orang-orang kaya di dunia ini semuanya bawa identitas palsu. Pejabat, dia punya kekuasaan. Betul nggak? Itu pejabat punya kekuasaan. Itu identitas palsu, Pak. Hakikatnya yang punya kekuasaan siapa? Allah. Ustadz, kiai, ngerasa punya banyak ilmu. Nahu, sorof, mantek, balago, buayan. Wah, nus lewat eta. Fikih, kabe, wah. Dijuluki al-alim. Orang alim. Ahli fikih, ahli hadis, ahli ini. Identitas palsu. Itu semua identitas palsu. Karena yang maha mengetahui siapa? Allah. Nah, di tasawuf falsafi itu kita diajarkan untuk mengeluarkan diri kita dari identitas palsu. Ditingkatkan kesadaran kita, jiwa kita sampai apa? Sampai bako. Artinya kesadaran kita, di dalam kesadaran kita hanya ada Allah. Pokoknya ngelihat sesuatu itu dia merasa itu Allah. Puncaknya gini ya, puncaknya itu Imam Ibnu Arabi punya konsep wahdatul wujud. Artinya apa? Artinya wujud tunggal Allah. Ya. Apa wujud tunggal Allah? Wujud tunggal Allah itu ketika ditanya siapa engkau? Allah. Ya, Syekh Siti Jenar ketika ditanya siapa engkau? Allah. Ya. Di Al-Hallaj ditanya man fil jubah, siapa yang ada di jubah ini? Allah. Dia mengatakan ana al-haq, akulah Allah. Ya. Syekh Abu Bakar bin Salih pernah mengatakan juga ana al-haq, aku adalah Allah. Ini kalau ketahuan ulama fikih bagaimana, Pak? Murtadun. Ya. Makanya Syekh Siti Jenar itu kan langsung dieksekusi oleh Wali Songo. Kenapa? Wali Songo lebih mengedepankan fikih. Syekh Siti Jenar mengatakan aku ada al-haq, aku Allah. Ya udah murtad, sembelih. Al-Hallaj sama. Al-Hallaj ditanya siapa engkau? Allah. Ya udah akhirnya apa? Dieksekusi oleh khalifah ketika itu. Itu paham wahdatul wujud. Ditanya, siapa engkau? Allah. Ini Allah semuanya. Wahdatul bahaya nggak? Oh, tadi mau belajar ini mau. Iya, tadi tanya lagi sama penumpang. Pak, Bapak namanya siapa? Aku adalah Allah. Ya, kan fikih seperti itu, menghukumi yang zahir. Nahnu nahkumu bil dzawahir wallahu yatawalla as-sarair. Kami ini cuman menghukumi yang nampak saja. Secara kasat mata murtad, ya udah murtad. Dia bilang Allah. Murtad udah selesai. Ya. Wallahu yatawalla as-sarair, urusan batin, urusan dia dengan Allah. Dia dengan Allah. Nah, kenapa kok Imam Ibnu Al-Arabi, Al-Hallaj, Syekh Abu Bakar bin Salih, Syekh Siti Jenar bisa mengatakan seperti itu? Karena kesadarannya sudah melampaui kesadaran manusia biasa. Jadi yang ada di dalam pikirannya hanya Allah, nggak ada yang lain. Makanya ketika ditanya siapa engkau? Ya Allah. Karena memang dia
sedang menyadari tidak ada di dunia ini, di alam semesta ini kecuali Allah. Yang namanya bulan, bintang, matahari, manusia semuanya itu hanyalah bentuk tajallinya Allah, manifestasinya Allah, pantulan cahayanya Allah. Jadi al-wujud al-hakiki, wujud yang sebenarnya adalah Allah. Paham nggak? Gini deh, biar paham. Otoy, dia sangat mencintai seorang wanita, mencintai, bahkan sampai-sampai seluruh pikirannya, jiwanya, ruhnya itu hanya tertuju pada perempuan tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Ditawarkan perempuan-perempuan secantik apapun tidak dilihat, tidak dilirik. Karena ketika itu apa? Kesadarannya hanya tertuju pada wanita tersebut. Ya, bahasa kitanya apa? Lagi gila wanita ya. Gelok, mabok awewe, bucin, kesemsem, gelok, enggak lebih dari kesemsem ini ya. Ya, cuman dalam ilmu psikologi ini namanya kesadaran personal. Masih memandang ego, masih memandang rasa, perasaan cinta, masih terhadap objek-objek dunia. Nah, di atas kesadaran personal ada namanya kesadaran transpersonal. Itu melebihi kesadaran manusia biasanya. Ya. Jadi kesadaran dia hanya tentang Allah. Makanya ketika ditanya siapa engkau, ya kesadarannya hanya pada Allah, ya Allah. Ya. Dan lain sebagainya. Ya kurang lebih seperti itu. Paham nggak? Jangan paham ini. Ini ribet, Ribet, dah nggak usah terusin dah. Nah, jadi seperti itu. Makanya ada yang bilang, Tat, boleh nggak saya rekam pengajian ini yang malam Selasa yang ahli kamu itu? Jangan. Dia bilang, apalagi nanti dijadiin short, potongan-potongan. Wah, saat saya full murtad. Ya, begitu ya. Nah, jadi seperti itu. Ternyata teori wahdatul wujudnya Ibnu Arabiyah bisa diilmiahkan dengan teori psikologi. Jadi emang psikologinya sedang seperti itu. Pergolakan jiwa, kesadarannya emang sudah apa? Ya seperti itu. Kita nggak paham deh kalau nggak mengalaminya, nggak belajar tentang ilmu tentang filsafat tentang itu dan lain sebagainya. Ya. Intinya tadi deh gambaran gampangnya ada perempuan yang sangat mencintai kekasihnya, sementara kekasihnya sudah meninggal dunia. Akhirnya sampai tua dia tidak menikah. Ditawarkan perempuan manapun yang terbayang hanya Adinda. Ya. Itu udah fana tuh, berarti fana masih Adinda itu. Fana wal bako itu. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, tapi kita nggak belajar tasawuf itu. Ya, nanti pada aneh-aneh lagi. Kita belajar tasawuf yang ringan-ringan aja, tasawuf akhlaki namanya, tasawuf amali. Ya, pakai amali akhlaki aja, insya Allah jadi wali. Ya, minimal wali murid gitu kan. Jadi seperti itu ya. Kitab tasawuf akhlaki yang kita bahas tadi, kitab apa namanya? Risalatul Mu'awanah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau itu mengalami kebutaan dari kecil. Akhirnya oleh orang tuanya dibawa ke Al-Habib Abdurrahman, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, pengarang Ratib Al-Attas. Oh ya, Habib, anak saya yang bernama Abdullah bin Alawi Al-Haddad buta matanya. Doain Bib biar sembuh. Didoain sama Habib Umar. Tapi yang kebuka bukan mata zahirnya, melainkan mata batinnya. Emang matanya nggak sembuh walaupun didoakan oleh seorang wali.
Matanya nggak kebuka, mata zahirnya, tapi yang kebuka mata batinnya. Makanya beliau itu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sampai dewasa tetap buta. Mata zahirnya, mata batinnya kebuka. Makanya julukannya Good Bidda'wati wal Irsyad wa Gausil Ibad wal Bilad. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Memang Al-Gutub beliau itu, Sultanul Aulia. Ya, rajanya para wali. Ada satu kisah tentang beliau ketika beliau mengajar, jamaah kan banyak. Akhirnya ada orang lewat majelis beliau. Kemudian hadirlah dia di majelis beliau, duduk paling belakang. Kemudian setelah duduk, terbesitlah di dalam hati orang itu bahwa loh kok pengajarnya buta gitu kan. Pengajarnya buta gitu, nggak bisa ngelihat. Nah, ketika dibagikan kopi, kalau tradisi di sana, setiap pengajian pasti ada kopi, Pak. Ya, pakai gelas kecil gitu, gelas kecil ya. Tapi kopinya panas, jadi lama diminumnya. Kok mau disaki ya berarti. Kecil tapi panas, Pak. Makanya enak dikit-dikit. Gitu ya. Biar nggak tidur doang sih sebetulnya. Gelas Cina tuh, gelas Cina, kecil banget itu ya. Iya, begitu. Kecil banget. Iya, pokoknya begitulah. Nah, ketika orang tersebut akan minum kopi tersebut, Habib Abdullah mengatakan, Fulan, jangan diminum kopinya, di dalam ada lalatnya, buang dulu. Terus dia bilang, bener deh. Tahu dari mana itu orang? Waduh, saya udah suzon sama beliau nih. Tadi kan suzon ya, lah kok ulama matanya buta gitu kan. Waduh, saya udah suzon sama beliau. Walaupun mata zahirnya buta, tapi mata batinnya terbuka. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, beliau memiliki banyak kitab. Salah satu kitabnya ini. Kitab Risalatul Mu'awanah wal Muzaharah wal Mu'azarah lirragibina minal mu'minina fi suluki tariqil akhirah, yang membahas tentang tasawuf amali. Cuman beliau mengkombinasikan dengan fikih juga ya. Dibahas tuh. Dibahas tentang adab-adab toharoh, adab buang air kecil, buang air besar, sedekah, puasa. Itu dibahas juga tuh fikihnya. Tapi fikihnya fikih yang bernuansa tasawuf nantinya ya.